Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revita Rizkasari. Pada kesempatan kali ini, untuk video ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi antivirus Kaspersky. Nah, untuk aplikasi antivirus Kaspersky ini, untuk penginstalannya, sengaja saya skip karena dalam penginstalannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama dalam download dan penginstalannya. Jadi di sini saya udah mendownloadnya. Kita langsung aja masuk ke dalam aplikasinya dan belajar bersama-sama tentang fitur-fiturnya dan bagaimana cara kerja dari uh, aplikasi antivirus dari Kaspersky ini. Oke, yang pertama ini tampilan dari aplikasi Kaspersky-nya. Ini ada menu home, security, dan juga akun. Kita pergi ke menu home terlebih dahulu. Di menu home ini ada pengaturan, yang meminta kita untuk menyalakan FTNC atau memanage protection terhadap browser kita. Kalau misalkan kita klik turn on ini, nah dia akan uh, meminta kita untuk menyalakan perlindungan terhadap browser kita oleh Kaspersky. Nah, intinya jadi nanti kalau misalkan sudah diaktifkan, nanti browser kita itu akan dilindungi oleh Kaspersky untuk meminimalisir kalau misalkan kita mengunjungi website-website yang berbahaya. Jadi kalau misalkan websitenya terdeteksi berbahaya, itu akan langsung diblokir otomatis oleh Kaspersky-nya. Kita langsung saja ke menu security. Nah, untuk menu security ini bagian yang paling pentingnya. Jadi di sini kita ada menu scan, lalu ada update antivirus database-nya juga, lalu ada setting scan-nya, dan di sini kita akan mencoba untuk men-scan-nya. Nah, untuk scan sendiri, di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada quick scan, lalu ada full scan, dan selective scan. Perbedaannya yaitu untuk quick scan sendiri, jadi kita menycan tapi hanya beberapa saja. Jadi tidak full. Kalau misalkan ingin yang full, kita pilih yang full scan. Nah, untuk selective scan sendiri, kita menycan tapi cuma beberapa atau salah satu folder saja yang kita pilih. Misalkan di sini kita klik yang selective scan ya, kita coba. Lalu kita pilih folder mana yang ingin kita scan. Misalkan di sini saya ingin menycan folder download untuk mengetahui apakah yang saya download ini cukup aman atau ada yang berbahaya. Nah, kita langsung run saja. Nah, ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekali karena foldernya cukup banyak, dokumennya cukup banyak. Jadi kita coba ke quick scan di sini. Nah, quick scan, coba kita scan. Ini juga membutuhkan beberapa waktu juga. Coba kita yang full scan ya. Nah, semuanya membutuhkan waktu dalam ini karena ini kan membutuhkan banyak sekali folder yang terdapat di laptop kita untuk mengetahui apakah ada yang berbahaya atau ada yang mencurigakan. Jika ada yang mencurigakan, maka secara otomatis ini akan diblokir oleh si Kaspersky-nya. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah berhasil menginstal si Kaspersky ini, dia akan muncul secara otomatis di bagian bawah ini, yang tanda panah ini. Jadi saat kita klik, dia akan muncul. Ini Kaspersky-nya aktif secara otomatis. Nah, meskipun kita tidak membuka aplikasinya sekalipun, sini dia akan tetap aktif. Itu untuk, jadi si aplikasinya akan terus aktif untuk menyaring dari aktivitas dari laptop kita, apakah ada yang mencurigakan atau tidak, apakah data yang masuk dari USB ataupun dari website-website atau folder file yang terdapat di laptop kita ini, semuanya ditelusuri oleh Kaspersky-nya untuk memastikan bahwa laptop kita terus aman. Nah, lalu kita ke bagian akunnya. Nah, untuk Kaspersky yang saya gunakan di sini, saya masih gunakannya secara gratis, tapi Kaspersky ini ada juga menu fitur yang berbayar. Jadi,
untuk fitur yang berbayar itu pastinya lebih lengkap daripada fitur gratisnya. Kalau yang gratis mungkin cuma ada beberapa, tapi itu cukup worth it juga untuk melindungi laptop kita. Nah, ini yang berbayarnya. Ada yang berbayar, jadi kalau misalkan kita bayar, itu kita akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap, seperti yang terdapat di daftar tersebut. Kita juga kalau misalkan ingin mencoba sebelum membeli lisensi yang berbayarnya, kita bisa klik yang try for free. Jadi kita mendapatkan trial selama beberapa hari atau beberapa bulan untuk mencoba Kaspersky tapi dalam fitur yang berbayar. Tapi itu hanya dibatasi untuk beberapa waktu saja, jadi limited. Kalau misalkan mau dilanjutkan itu kita harus melanjutkannya dengan bayar terlebih dahulu. Nah, sekarang kita ingin mencoba tes HR-nya ya, untuk menguji apakah si Kaspersky ini cukup worth it, cukup berfungsi. Caranya untuk mengujinya kita coba pergi ke browser. Lalu kita ketikkan aja di sini tes HR. Jangan lupa pastikan kalian juga harus terhubung ke internet. Nah, kita tunggu tes HR-nya. Nah, lalu kemudian kita kunjungin website yang hr.org ini. Kita klik. Nah, untuk tes HR sendiri, ini bentuknya itu adalah file. Jadi, HR sendiri itu merupakan kurang lebihnya kayak virus sampel untuk menguji aplikasi antivirus. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang bentuknya txt.txt, lalu ada .com, ada zip. Tapi semuanya ini kalau misalkan kita tes, itu apapun bentuk dan formatnya, dia harusnya bisa terdeteksi oleh si aplikasi antivirusnya. Misalkan di sini saya nyoba yang eh, .com misalkan. Kita akan mencoba mendownloadnya. Kita tunggu karena kecepatan internetnya lumayan lambat, jadi lumayan agak lama. Nah, ini sudah ada peringatan dari Kaspersky-nya, yang artinya bahwa website yang kita kunjungi ini berbahaya. Jadi, secara otomatis diblokir oleh si Kaspersky-nya. Jadi, kita tidak bisa mengakses. Misalkan kita coba lagi di sini yang bentuk formatnya .txt ya. Sama, kita juga tidak bisa mengunjungi si website tersebut karena website tersebut cukup mencurigakan dan mungkin bisa jadi mengandung virus yang berbahaya untuk laptop kita. Jadi si Kaspersky ini dia otomatis memblokirnya dan kita tidak bisa mengaksesnya. Jadi menurut saya untuk si aplikasi Kaspersky ini udah cukup worth it dan bisa berfungsi dengan baik untuk mendeteksi adanya hal-hal yang mencurigakan dan berbahaya untuk laptop kita. Di untuk
aplikasi KPSK sendiri menurut saya cukup worth it meskipun masih yang gratis. Tapi kalau kalian ingin yang lebih lengkap lagi dan lebih worth it lagi untuk fitur-fiturnya, kalian bisa pilih yang berbayar. Di situ pastinya untuk fitur-fiturnya sendiri dan cara kerjanya lebih lengkap lagi daripada yang gratis. Dan pastinya lebih akurat daripada yang gratis. Jadi untuk video penjelasan dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.